Baik, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Bagaimana kabarnya? Ya, Ibu berharap anak-anak kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, silakan bersaat teduh sejenak. Dimulai. Selesai. Baik, anak-anak kami sekalian, pada hari ini kita akan memasuki materi yaitu bab 4 tentang kelanjutan materi-materi kita sebelumnya mengenai kewirausahaan, kerajinan, rekayasa, membenda, dan pada hari ini kita akan masuk pada tentang pengolahan makanan awetan nabati. Anak-anak kami sekalian, silakan membuka buku paket halaman 101. Sudah? Perhatikan di halaman 101, di situ sudah ada tentang pengolahan makanan awetan nabati. Nah, kita akan masuk pada bagian A, yaitu tentang perencanaan usaha pengolahan makanan awetan nabati. Silakan diperhatikan, di bagian A itu ada 3 hal yang tercakup di dalam bagian perencanaan usaha pengolahan makanan awetan nabati tersebut, yaitu yang pertama, adanya potensi makanan awetan nabati. Yang kedua, tentang adanya teknologi sederhana. Dan yang ketiga, yaitu tentang bahan baku yang melimpah. Nah, mari kita lanjut pada hal yang pertama tadi, yaitu tentang potensi makanan awetan nabati. Yang pertama-tama dulu, mari kita harus pahami dulu apa itu yang disebut dengan potensi. Ya, mungkin ada anak-anak kami yang tahu dan mungkin juga ada yang belum tahu apa itu tentang potensi. Potensi itu adalah kesanggupan atau kekuatan atau sebuah tenaga. Nah, potensi itu disebut sebuah kekuatan dan dikaitkan dalam makanan awetan nabati, yaitu supaya di dalam makanan itu adanya kekuatan, adanya tenaga. Apa itu kekuatan? Yaitu adanya makanan yang bertahan lama. Nah, itu artinya potensi makanan awetan nabati. Banyak yang kita kenal apa saja jenis-jenis makanan yang termasuk dalam makanan awetan nabati. Seperti itu keripik, seperti itu tempe, atau ada itu lagi seperti makanan kaleng. Nah, mungkin itu popcorn juga termasuk. Nah, yang kita akan bahas hari ini tentang makanan awetan nabati. Nah, jenis makanan awetan. Nah, di sini kita ambil salah satu contoh atau kita buat sampel tentang sebuah makanan yang sudah memiliki pengawetan nabati. Di sini kita memasukkan sebuah metode tentang potensi tadi, bahwa di dalam makanan tersebut bisa dikatakan bertahan lamanya sebuah makanan yang sudah mengandung awetan nabati. Di sini adalah hanya salah satu contoh makanan yang sudah dikemas saja. Karena kalau kita akan membuat rencana ke depan untuk berusaha, maka kita harus terlebih dahulu memahami adanya usaha, dan kita harus memikirkan juga tentang bagaimana usaha dan kelancaran serta bertahannya usaha kita ke depan. Itu tadi salah satunya tentang makanan yang sudah dikemas ini. Sudah ada potensi di dalam makanan tersebut, di dalam makanan ini. Nah, anak-anak kami sekalian, hal yang kedua juga yang harus kita perhatikan, bahwa tentang adanya teknologi dalam membuat suatu usaha. Kalau di luar negeri mungkin teknologi mereka canggih-canggih, tetapi kita di sini teknologi kita yang sederhana saja. Dan yang kita bahas juga di sini adalah teknologi sederhana. Apa itu? Ya, kalau kita membuat entah itu usaha keripik, dan kita akan memiliki alat-alat yang sederhana, entah mesin untuk membuat keripiknya,
mesin untuk membuat kemasannya tertutup dengan rapat. Nah, hanya itulah yang kita miliki di sini, dan itu adalah termasuk teknologi sederhana kepada kita. Nah, yang bagian ketiga itu adalah tentang bahan baku. Bahan baku itu seperti bahan-bahan yang kita pergunakan untuk membuat suatu usaha. Kita akan memilih usaha apa saja yang akan kita gunakan untuk merencanakan ke depan usaha yang harus kita persiapkan, dan bahan-bahan apa saja yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Nah, itulah materi kita pada hari ini anak-anak. Ini dulu adalah baru perencanaan, dan kita akan membahas tentang kelanjutannya ke depan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian dulu untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, dan kalau tidak ada, mari kita akhiri pertemuan kita pada materi kita tentang pengolahan makanan awetan nabati pada hari ini. Demikian saja, dan terima kasih.